kedua murid untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk sikap yang berdoa. Sebelumnya Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Namun silakan kalian untuk berdiri dulu. Akan berdiri, lihat baju kalian apakah sudah rapi atau belum? Sudah rapi? Silakan duduk kembali. Bapak absen ya. Ariati, Hadir. Azka, Hadir. Yanendra, Hadir. Eza, Hadir. Haikal Hafiz, Hadir. Naufal, Hadir. Najwa, Hadir. Rizal, Hadir. Selvi, Hadir. Jenal, Jihan, Julfa. Hadir. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua bisa hadir. Mudah-mudahan bisa seterusnya tidak ada yang tidak hadir ya. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian berdiri untuk menyanyi lagu wajib nasional. Silakan. Sudah siap?
3, angka 6. Nah, sekarang tangannya dikebawahkan, gunakan anggota tubuh bentuk huruf 8, 9. Sekarang kalian lihat ada beberapa emoticon ya. Sekarang acungkan tangan dengan perasaannya masing-masing. Silakan, ada yang sedih. Kesempatan pada hari ini kita akan belajar terkaitannya dengan yang namanya gerak ya, gerak anggota tubuh. Apa saja komponen yang ada pada tubuh kita. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama peserta didik dapat menemukan alasan. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian simak video pembelajaran. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar sistem gerak manusia. Tentang sistem gerak manusia. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Nah, setelah kalian melihat video yang telah ditayangkan pada hari ini, kita akan belajar mengenai komponen gerak yang ada pada manusia ya. Yang pertama ada rangka, kedua ada otot, yang ketiga ada sendi. Nah, untuk sekarang Bapak akan membagi kelompok. Oh ya, kelompoknya kan sudah dibagi minggu kemarin ya? Sudah? Apakah sekarang sudah berkumpul dengan kelompoknya? Sudah. Kemarin kelompok ini disebut dengan kelompok apa? Nah, yang ini pintar, yang itu Keras. oke. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD untuk setiap kelompoknya. Silahkan kalian. Bapak kasih waktu 20 menit ya untuk. Silakan dipotong dulu rangka yang sudah Bapak print ya. Kemudian ikuti langkah yang ada pada LKPD-nya. Tolong kalian lihat, apakah ini benar? Salah ya, karena harusnya tulang ini berada di lihat, kalau lihat dulu, berarti ini tulang bahu ya, tulang tangan bagian atas. Nah, yang bawah itu disimpannya di atas, dengan di bawah dengan ini, tapi seperti ini ya. Untuk yang sudah, tunggu teman yang lainnya karena masih ada waktu 5 menit lagi. Sambil menunggu yang lain yang sudah, sisa-sisa potongannya untuk dibersihkan dulu ya, agar nanti bersih.
Untuk menghubungkan antar tulangnya berarti benangnya dibandulkan ya, lebih besar agar tidak copot. Nah, yang ininya dibandulkan lebih besar ataupun bisa menggunakan lidi. Sudah semuanya? Kalau sudah silakan duduk dengan posisi yang tadi ya. Presentasi kelompok masing-masing kita akan melakukan relaksasi dulu ya. Melakukan supaya tidak jenuh. Silakan lihat ke depan. Ikuti yang ada pada video ya. Kelihatannya kurang kompak. Satu kali lagi. Siap? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sekarang kalian presentasi dengan hasil kelompoknya masing-masing. Dimulai dari kelompok pandai. Silakan ke depan. Perkenalkan dulu siapa saja kelompoknya dan dari kelompok apa ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pandai. Nama saya Joshua, nama saya Zulfa, nama saya Ayati, nama saya Sakit, nama saya Zihan. Kami akan mempresentasikan hasil proyek kami tentang rangka manusia. Hasil diskusi kelompok kami memperoleh hasil dengan bahan-bahan yang digunakan, yaitu gambar rangka, kertas karton atau kardus, alat tulis, gunting, lem, benang, dan inilah hasilnya. Benar ya. Coba angkat tangannya ke atas. Coba mana lihat. Berarti fungsi dari yang namanya benang pada rangka yang telah kalian buat itu fungsinya untuk apa? Sebagai apa? Sebagai sendi ya. Oke, bagus ya. Sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok yang lain? Silakan, Rizka. Bagaimana menurut kalian jika anggota gerak kita tidak mempunyai sendi? Tubuh akan kaku, kita tidak dapat beraktivitas seperti saat ini. Berarti dengan adanya sendi kita bisa beraktivitas dengan lancar. Coba kalian praktikan ketika kalian tidak memiliki sendi. Bagaimana posisinya? Ketika sikut tidak ada sendi, coba angkat tangannya, dibelokkan bisa tidak? Tidak ya, karena salah satu sendi itu untuk membuat tangan bisa berleluasa bergerak. Ya, terima kasih. Silakan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan
pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pintar. Nama saya Aska. Kami akan mempresentasikan hasil proyek kami tentang rangka manusia. Hasil diskusi kelompok kami memperoleh hasil dengan bahan yang digunakan gambar rangka, kertas kantor atau kardus, alat tulis, gunting, lem, benang. Inilah hasilnya. Tadi di video bahwa di leher itu ada yang namanya sendi. Coba sekarang rangkanya digerakkan, bisa bergerak tidak? Tidak. Dalam proyek yang telah kalian buat, di leher itu tidak dibuat yang namanya sendi karena mungkin salah satunya susah ya. Jadi sendinya diletakkan pada tulang paha, sikut, dan kaki. Nah, apakah setelah kelompok pintar ke depan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Opal. Apa yang akan terjadi apabila kita tidak memiliki tulang? Kita tidak akan memiliki bentuk tubuh yang kokoh dan tidak dapat melakukan berbagai aktivitas saat ini. Ya, berarti fungsi dari tulang tersebut adalah untuk apa? Untuk membentuk tubuh ya, agar kokoh. Sekarang apakah kalian bisa mempraktekkan kalau tubuh tidak ada tulang? Bisa tidak? Bisa. Tidak bisa ya. Berarti kalau tidak ada tulang, tubuh kita akan seperti apa? Seperti tahu kresek? Tidak. Tahu ya. Loyo itu tidak bisa membentuk tubuh. Salah satu contohnya bisa dilihat seperti layang-layang. Kalau layang-layang tidak ada rangka yang dibuat dari bambu, apakah bisa membentuk sebuah layang-layang? Tidak. Ya, jadi fungsi dari rangka yang dalam manusia itu adalah tulang adalah untuk membentuk tubuh ya. Sudah baik. Terima
Bisa, tapi anggota tubuh kita mengikutinya ya, karena tulang sendi yang ada pada leher kita itu memiliki batasannya. Perputaran yang ada pada sendi dalam leher itu berapa derajat berarti? 180 derajat. Coba bayangkan kalau misalkan dalam sendi leher itu 360 derajat, pasti bakal takut ya. Oke, terima kasih untuk kelompok cerdas. Silahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, kesimpulannya pada hari ini kita telah mengetahui tentang yang namanya rangka. Rangka itu contohnya apa? Tulang. Kemudian otot itu berfungsi untuk menggerakkan tubuh. Terus ada sendi berfungsi untuk apa? Agar bisa bergerak dengan leluasa ya. Kalau tidak ada sendi pasti bakal susah untuk bergerak, seperti bambu ya, seperti pensil atau spidol ini tidak bisa dibelok-belokkan karena tidak memiliki sendi. Nah, apakah untuk pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin berpendapat bagaimana pembelajaran, suasana pembelajaran pada hari ini? Silakan, Noval. Hal yang menarik pada hari ini adalah video pembelajaran Pak. Dengan video pembelajaran kita akan lebih bisa menarik atau menstimulus ya. Terus ada lagi? Saya Pak, Silakan. Iya. menurut saya hal yang menarik pada saat membuat wayang kulit adalah mengapa karena kita tidak hanya membuat tapi juga mempraktikkan dan menyampaikan bagian-bagian mana saja yang terdapat sendi Pak. Dengan pembuatan rangka tadi ya, kita bisa mengetahui di mana saja letak sendi yang ada pada tubuh kita. Ada lagi? Saya Pak. Silakan. Saya jadi lebih mengetahui komponen gerak yang ada pada tubuh Pak. Di setiap anggota tubuh itu memiliki komponennya masing-masing atau sama ya. Yang pertama ada apa saja? Rangka, yang kedua otot, yang ketiga sendi. Ya, alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini telah selesai, namun untuk agar pembelajaran kita lebih bermakna atau lebih tidak ngantuk, terakhir ya, Bapak ingin sedikit dulu. Silakan kalian berdiri, silakan. Kalian tahu apa ini? Tahu. Pensil. Kalian ikuti arah gerak yang ada pada pensil ya. Siap? Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang kebalikan dari arah pensil. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak ada soal evaluasi, Bapak kasih waktu 2 menit ya. Kerjakan dengan benar. Dua menit ya, karena soalnya juga berkaitan dengan yang tadi diberikan. 2 menit, silakan. Ada yang sudah?
untuk hasil evaluasi yang